Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan kelihatan tidak peduli kepadamu, semakin dia penasaran denganmu. Ya, jadi kenapa mantan bisa kelihatan tidak peduli? Karena dia terlalu banyak tahu tentang apa yang terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan. Dari mana dia tahu? Tentu saja dia tahu kalau kita selalu memposting apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau makan, kita posting. Makan di mana, kita posting. Sedang jalan kemana, kita posting. Sedang jalan dengan siapa, kita posting. Lagi sedih, kita posting. Lagi kangen dia, kita posting. Dia tahu semua. Dan itulah yang kemudian membuat dia menjadi merasa tidak perlu untuk kemudian memperlihatkan rasa peduli, rasa ingin tahunya tentang kita. Karena dia sudah tahu semua. Ya. Jadi jangan berpikir ketika perpisahan itu terjadi, ketika dia menunjukkan sikapnya yang tidak peduli, itu berarti dia betul-betul tidak peduli. Tidak demikian. Perpisahan, ya, bahkan kalau anak-anak kecil tuh ya, permusuhan, itu justru membuat orang menjadi sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang yang dia benci, ya, oleh orang yang tidak dia sukai. Dia cari tahu terus. Kalau anak-anak kecil itu yang dilakukan dengan bertanya, dia ngapain? Kalau mau ujian, bersaing agar dapat nilai bagus, dia les di mana? Dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, ketika mereka bermusuhan, ketika mereka saling membenci, selalu memunculkan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh orang yang dia benci. Dan sesungguhnya kebiasaan itu juga terbawa terus hingga dewasa. Orang selalu ingin tahu tentang apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang dia benci, orang yang dia musuhi, orang yang dia jauhi, dan seterusnya. Mungkin rasa di dalam hati mantan sekarang bisa jadi macam-macam. Ada yang membenci, ya, ada yang marah, ada yang kecewa, dan seterusnya. Tetapi apapun rasa yang ada di dalam hatinya, rasa-rasa itu selalu menggerakkannya untuk terus mencari tahu tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Semakin banyak dia tahu, maka itu pula yang membuat dia semakin percaya diri untuk tampil tidak peduli dengan kita. Karena semuanya dia tahu. Apalagi dia tahu kalau Anda masih sendiri terus, dia tenang-tenang saja. Tidak perlu gelisah, tidak perlu cemburu, tidak perlu sedih, dan seterusnya tadi. Ya. Nah, karena itu ya, hidup kita ini di dunia nyata, selalu sering saya ulang-ulangi itu. Karena itu tidak semuanya kehidupan di dunia nyata itu harus kita share di media sosial. Kalau kita share semua di media sosial, orang tidak penasaran lagi dengan kita. Ya,
Ketika semua kita ceritakan, semua kita posting, semua kita buka, ya, semua kita beritahu, orang tidak penasaran lagi dengan kita. Ketika orang sudah tahu semua tentang kita, orang pergi dari kita. Agar orang mendekat, itu buat mereka penasaran dengan kita, ya. Karena itu posting sedikit-sedikit saja. Ya, seperti orang promo film tuh. Ya, kan kalau orang promo film itu dibuat klip yang pendek-pendek. Ya, adegan-adegan yang terbaik dalam film tadi. Paling lama durasinya 1 menit. Buat apa? Buat agar orang menjadi penasaran terhadap film tadi dan pengen menontonnya. Begitu juga yang harus dilakukan sekarang. Ya, posting hal-hal yang tidak berhubungan dengan kehidupan kita, maka mantan akan penasaran kepada kita. Dia akan mulai peduli, mencoba bertanya langsung kepada kita, menghubungi kita. Ketika dia tidak mendapatkan informasi melalui media sosial tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, dan juga satu hal yang jangan dilupakan, ketika kita terlalu sibuk nih dengan media sosial kita lupa dengan apa yang sesungguhnya, sejatinya harus kita lakukan. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita selalu merasa jauh dari ibadah. Kita merasa doa-doa kita jarang yang terkabul. Kenapa? Karena kita selalu jauh dari Allah. Padahal Allah sangat dekat. Allah selalu dekat. Dan kita yang menjauh. Maka di dalam surat Al-Baqarah kita diajarkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.